saran dari saya, Mang Udin, beranikan untuk membaca kitab ini. Ya, ini tantangan dari saya. Kalau Anda memang ingin membongkar kesesatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka beranikan diri Anda untuk membaca kitab ini. Kalau tidak berani, ya ketika Syekh Muhammad Khalil Harras mengenal sunnah, Syekh di Indonesia yang dimana baru pulang dari Mesir, mengagung-agungkan Mesir, mengagung-agungkan Al-Azhar, sampai-sampai di mana dia bicara, yang diagung-agungkan, yang dibawa-bawa terus Al-Azhar. Al-Azhar, 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 Grand Syekh Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar, Al-Azhar, pokoknya semua hidupnya adalah serba Al-Azhar, teman-teman. Padahal kita menyaksikan sendiri, Ustadz Abdul Somad pun juga Al-Azhar, tapi dia sedikit sekali membawa-bawa Al-Azhar dalam setiap ceramahnya. Tapi beda dengan si Udin, ya. Syekh Udin ini, teman-teman, di mana-mana dia berbicara selalu Al-Azhar, selalu Al-Azhar. Sudah jadi kiblat, Al-Azhar jadi kiblat bagi dia. Lihat loh, saya ini titelnya Al-Azhar, saya LCMA dari Al-Azhar, pokoknya Al-Azhar ini hebat luar biasa. Ya, kemarin saya sempat ditegur oleh Syekh Ahmed bahwa antara Al-Azhar dengan dengan Udin ini jangan disangkut pautkan, bahwa memang si Udin ini sudah keluar jalur dari Al-Azhar, teman-teman, katanya begitu. Dan kita akan bahas ini nanti. Saya akan bertemu dengan Syekh Ahmed atau bertemu dengan beberapa alumni Al-Azhar untuk membahas ini, karena saya juga mendengar beberapa kabar dari Syekh Ahmed tentang sesuatu yang perlu kita bahas. Fakta, ketika Syekh Khalil Harras memilih untuk meninggalkan faham-faham Asy'ariyahnya, di Indonesia malah memilih tidak bisa meninggalkan itu. Tidak bisa hidup, tidak bisa beragama tanpa filsafat, tanpa mantik, tanpa hal-hal seperti itu. Sehingga apa? Dia lebih memilih masuk kepada Syiah daripada kepada Salafi. Sementara orang Syiah ada Bakir Sadr, Masya Allah, yang punya falsafatuna itu. Masya Allah. Diakui hatta oleh beberapa dosen saya sendiri sebagai buku yang bagus. Sampai seperti itu dia. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Agar kalian sama-sama tahu siapa Syekh Khalil Harras, coba kita dengarkan seperti apa biografi beliau dan perjalanan beliau. Dan perjalanan beliau sampai meninggalkan faham Asy'ariyahnya. Kita langsung video. Serupa dengan kejadian ini, Syekh Khalil Harras. Untuk tahu Syekh Khalil Harras? Rahimahullah. Salah satu guru akidah yang dipanggil, ini diminta oleh Syekh bin Baz untuk mengajar di Universiti Madinah zaman Syekh bin Baz. Dan beliau senior, guru atau dosen senior di Universiti Al-Azhar Mesir. Beliau sebelumnya beliau pensyarah akidah wasithiyah dengan syarah yang sangat masyhur. Ingin menyusun tesis, itu S3 tesis ya? Tesis. Disertasi, tesis S2 ya. Disertasinya itu tujuan beliau ingin membuktikan kesesatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kesimpulannya. Bos, Ibnu Taimiyah adalah orang yang sesat. Beliau dosennya Al-Azhar. Dia ini disembunyikan kepada mayoritas mahasiswa Al-Azhar hari ini. Tapi karena beliau orang yang ilmiah, beliau berpikir untuk membuktikan dia ini sesat, apa yang harus saya lakukan? Kan nggak mungkin baca koran kan? Iya. Atau baca Google. Ini kan nggak ilmiah. Ya, atau nonton YouTube. Apa yang boleh lakukan? Ya nggak ada cara lain kecuali mengumpulkan seluruh tulisan Syekhul Islam, kemudian dikupas. Dikupas beliau, kata beliau, begitu aku buka kitab beliau seakan-akan saya baru masuk ke dunia ilmu agama. Tercerahkan. Saya mendapatkan gudang ilmu di kitab-kitabnya. Semenjak itu beliau bertobat dan beliau mensyarah kitab Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebuah kitab yang menerangkan, mengupas akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab asma wa sifat, yang menerangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Disyarah oleh Syekh Khalil Harras, dan syarah beliau salah satu dari syarah terbaik. Dan menjadi salah satu dari silsilah durus akidah kami di Darul Hadis Yaman, Fiyush, Ma'bar dan yang lainnya. Sungguh benar apa yang dikatakan pepatah tadi, tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang. Jadi begitu ya teman-teman. Ya silahkanlah
kepada Udin, ya. Ini juga saran dari saya, ya. Apabila memang Anda ingin membedah siapa Ibnu Taimiyah, silahkan koleksi kitab-kitabnya, baca satu persatu, dan bedah di bagian mana kesesatan beliau. Dan katanya kan dia ini, Udin ini ingin membedah kesesatan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan saya tunggu itu. Saya sangat-sangat menunggu bagaimana dia bisa menjelaskan seperti apa kesesatan dari Ibnu Taimiyah. Kalau memang bisa, kalau tidak bisa ya kita lihat sendiri. Pasti dia akan menimbang dari segi filsafat, teman-teman. Kita akan lihat bahwa apa yang akan dia paparkan adalah dari segi ilmu filsafat, dari segi ilmu mantik, bukan dari segi mencari kesesatan yang benar-benar melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau mau ditimbang di Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak akan menemukan kesesatan di dalam kitab Ibnu Taimiyah, ya, tidak akan. Tapi kalau dia ingin mencari hadis palsu dan maudhu dari kitab Ihya Ulumuddin, saya jamin akan ketemu. Kalau dia ingin mencari. Tapi kalau dia tidak ingin mencari, ya selamanya dia akan berkiblat kepada hal-hal seperti itu. Karena apa? Yaitu memang jalan ninjanya. Jalan ninjanya si Udin ya seperti itu. Mendewakan Al-Azhar, mendewakan Sufi, mendewakan Syiah dan lain sebagainya. Syiah lebih baik daripada Wahabi, teman-teman. Makanya Wahabi ini di Arab Saudi harus dibom, harus dibunuh. Semua orang Wahabi yang ada di Mekah Madinah ini harus dihancurkan, dikuasai oleh Syiah. Jadi setiap perayaan Asyura apa? Itu perayaan yang melukai diri sendiri itu terjadi nanti di Mekah Madinah. Kalau sampai Mekah Madinah dikuasai oleh orang Syiah. Haru Karbala, Sontoloyo, teman-teman, melukai diri sendiri. Kafir, makam Abu Bakar nanti digali, teman-teman, dikisos, katanya begitu. Mau dibangkitkan Abu Bakar, Umar, Utsman, mau dikisos, kafir. Sahabat Muhajirin, sahabat Ansor, kafir, semuanya kafir karena tidak membunuh Umar. Jadi membunuh orang yang sudah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW di surga, Umar di surga. Orang yang sudah jelas-jelas dijamin surga oleh Rasulullah SAW melalui informasi dari Allah, kata orang Syiah, kafir. Dan orang-orang Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman tidak pernah mengkafirkan, kata Udin. Dapat info dari mana Bang Udin? Si paling baca kitab, si paling jago bahasa Arab, dapat info dari mana? Nanti diajak sama teman saya untuk bicara agama dengan bahasa Korea, tidak bisa. Diajak bicara agama dengan bahasa Cina, tidak bisa. Diajak berdakwah ke Cina, gak mampu nanti. Kan sudah jago bahasa Arab, sudah paling paham agama. Harusnya nanti diajak dakwah di Cina pakai bahasa Cina, bisa. Kalau ingin bicara akidah, bicaralah dengan bahasa Arab. Dikira Syekh Sudais itu berbicara akidah pakai bahasa Mandarin, bahasa Kazakhstan, berbicara bahasa Rusia. Apakah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbicara agama tidak menggunakan bahasa Arab? Hanya Udin si paling bahasa Arab. Pemuda Sontoloyo seperti ini ketika mengungkapkan isi pikirannya, isi hatinya, ya muncullah kalimat-kalimat puber seperti ini. Seolah-olah dirinya lah si paling paham, ya, si paling paham bahasa Arab, si paling paham akidah. Bahkan dia dengan berani, teman-teman, ingin membedah kesesatan Ibnu Taimiyah. Silahkan. Saya tunggu di bagian mana kesesatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita akan bahas nanti, ya. Dan kalau memang Mang Udin ini mau membongkar kesesatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka beranikan diri untuk membaca kitab ini. Ya, beranikan untuk membaca kitab ini dan agar wawasannya bisa berimbang. Karena kalau hanya membaca kitab-kitab yang dipaparkan siapa itu katanya, yang mengatakan dua sayap Islam, maka dia juga harus berani untuk membaca, kalau perlu koleksi kitab-kitab Ibnu Taimiyah agar faham. Tapi kalau hanya membaca sepihak tanpa ingin mencari tahu kebenaran yang lain, maka yang muncul apa? Yaitu pembenaran demi pembenaran yang berujung ingin menang. Jadi ketika ingin memaparkan suatu, ingin menang saja, bukan ingin memaparkan kebenaran. Karena sejatinya kebenaran itu sangat mudah untuk dicerna, kebenaran itu sangat mudah untuk disampaikan. Tetapi untuk menyampaikan pembenaran, maka kita harus berjelimet dengan berbagai macam hal. Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Udin sekarang. Jadi saran dari saya, Mang Udin, beranikan untuk membaca kitab ini, ya. Ini tantangan dari saya. Tantangan dari saya, kalau Anda memang ingin membongkar kesesatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka beranikan diri Anda untuk membaca kitab ini. Kalau tidak berani, ya ya sudahlah. Berarti Anda memang hanya ingin mencari pembenaran. Begitu dari saya.